Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya Bapak dosen yang saya hormati, Bapak Dr. Hardianto Janggi SHMH. Perkenalkan, nama saya Agung Pratama Irwan. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Hukum. Yang dimana tentunya saya akan membuat video ini yang tiada lain maupun tiada bukan menjawab soal-soal ataupun pertanyaan-pertanyaan Bapak yang diberikan kepada kami mahasiswa Universitas Muslim Indonesia. Tentunya sebelum itu saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agung Pratama Irwan. Saya dari kelas C18 tindak pidana tertentu. Baik, saya langsung saja. Dari pertanyaan Bapak yang pertama, yakni pada menit keberapa yang menjelaskan tentang penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat. Maksud saya penganiayaan berat. Lalu kemudian jelaskan perbedaan antara ketiga jenis penganiayaan tersebut. Nah, pada menit keberapakah? Pada menit ke-19 sampai dengan menit 9:12. Lalu kemudian pengertian penganiayaan biasa. Penganiayaan biasa adalah penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang yang dimana penganiayaan tersebut tidak terjadi luka ataupun dan sebagainya, baik itu ringan maupun luka berat. Artinya bahwa saya bisa jelaskan ataupun saya bisa maksudkan bahwasanya penganiayaan biasa ini tidak terjadinya luka berat maupun luka ringan. Lalu kemudian penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit, ataupun dalam hal ini adalah orang tersebut masih bisa melakukan suatu pekerjaan ataupun suatu halangan, artinya masih bisa melakukan suatu aktivitas dalam kesehariannya. Lalu kemudian penganiayaan berat. Penganiayaan berat adalah penganiayaan yang mengakibatkan timbulnya luka memar ataupun luka berat. Dalam hal ini bisa menimbulkan sebuah kematian. Nah, lalu kemudian pertanyaan kedua dari Bapak merupakan apa perbedaan antara kejahatan yang dilakukan dengan sengaja maupun kejahatan yang dilakukan dengan kelalaian. Nah, adapun jawaban saya ataupun jawaban yang saya telah ambil dari video Bapak, yakni kejahatan dengan sengaja adalah kejahatan yang menimbulkan ataupun melakukan dengan kesengajaan yang akibatnya akan menimbulkan rasa sakit, baik itu rasa sakit maupun rasa tidak sakit. Artinya kejahatan dengan sengaja ini kita bisa kategorikan dalam penganiayaan biasa, penganiayaan ringan ataupun penganiayaan berat. Artinya bahwa kejahatan sengaja ini bisa dikaitkan dengan penganiayaan ketiga tersebut, entah itu penganiayaan ringan ataupun penganiayaan biasa maupun penganiayaan berat. Lalu kemudian kejahatan dengan kelalaian. Nah, kejahatan dengan penuh kelalaian adalah kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja. Dalam hal ini menimbulkan luka berat ataupun luka ringan. Contohnya yang telah diberikan kasus oleh Bapak bahwa ketika ada seseorang ataupun seorang berkendara di lalu lintas, dia melakukan ataupun terjadinya kecelakaan tanpa kesengajaan, lalu orang tersebut menabrak orang lain, lalu orang lain tersebut terjadi luka berat ataupun bahkan dikatakan dengan bisa terjadinya kematian. Nah, saya kira mungkin itu. Lalu nomor 4 adalah, menurut saudara apa yang menjadi alasan pasal 352 dikategorikan sebagai penganiayaan ringan? Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwasanya penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit ataupun tidak menimbulkan suatu halangan untuk menjalankan pekerjaan atau untuk menjalankan suatu pencahariannya. Artinya di sini pasal 352 dikategorikan sebagai penganiayaan ringan karena pasal tersebut masih dalam kategori ringan. Artinya itu tadi yang saya katakan bahwa penganiayaan tersebut belum terjadinya suatu penganiayaan yang belum dikategorikan sebagai penganiayaan berat. Lalu yang berikutnya adalah mengapa pasal 351 maksud saya dan 352 tidak dipidanakan? Ya, seperti halnya dalam video Bapak bahwasanya pasal 351 sampai dengan pasal, kalau saya tidak salah, 358, bahwa pasal 351 dan 352 khususnya adalah pasal yang menjelaskan mengenai penganiayaan ringan maupun penganiayaan biasa. Nah, artinya bahwa penganiayaan ringan maupun penganiayaan biasa tersebut masih bisa dikategorikan belum masuk pada penganiayaan berat. Artinya bahwa pada kategori tersebut penganiayaan tersebut
belum selesai. Artinya bahwa salah satu korban tidak menimbulkan sebuah kematian ataupun tidak menimbulkan sebuah luka berat, maka dari itu dikategorikan sebuah ataupun dalam hal ini adalah penganiayaan ringan maupun penganiayaan biasa, yang dimana pasal 351 dan pasal 352 tidak dipidanakan. Dan yang terakhir adalah makna perlindungan kejahatan terhadap tubuh, yakni makna tersebut memberikan perlindungan kepastian hukum dari perbuatan yang dapat mengakibatkan sakit atau luka, bahkan yang dapat mengakibatkan kematian. Nah, saya kira mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai pertanyaan-pertanyaan Bapak. Adapun pertanyaan saya kira mungkin cukup jelas dari penyampaian Bapak. Untuk saat ini pertanyaan-pertanyaan yang saya ingin sampaikan mungkin untuk saat ini belum ada, entah itu kapan. Ya, saya kira mungkin itu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mohon maaf jika saya punya kesalahan maupun kata-kata yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.